Yo guys, welcome to GYM 2021. Kalau teman-teman ngelihat kok suasananya berbeda ya. Karena hari ini kita ada ibadah yang berbeda teman-teman. Yaitu ibadah HUT GYM yang kedua. So kalau teman-teman udah ngikutin GYM dari awal, teman-teman pasti ngelihat bagaimana penyertaan Tuhan yang selalu ada buat GYM. Dan terutama hari ini kita bakal belajar satu tema yaitu Reconnect with God. Bagaimana kita boleh kembali lagi menikmati koneksi dengan Tuhan kita. So teman-teman kalau nanti teman-teman mau memberikan persembahan, ya teman-teman boleh scan QR code dan teman-teman boleh juga transfer melalui bank supaya teman-teman boleh bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan teman-teman. Dan teman-teman saya juga menghimbau, benar-benar menghimbau teman-teman untuk ikut ibadah GYM hari ini sampai habis, sampai akhir, sampai di warta, karena kita punya warta yang penting teman-teman. Supaya teman-teman nanti juga boleh menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan jemaat Tuhan. So teman-teman selamat menikmati GYM hari ini. Saya akan mulai dengan teman-teman, apakah teman-teman merasa seperti tokoh yang ada dalam video tersebut? Apakah teman-teman mulai merasa bosan dan mulai bersungut-sungut ketika kita melakukan online learning, ketika kita ibadah dari rumah, ataukah ketika work from home gitu? Dan saya percaya teman-teman juga sering menanyakan, kapan sih corona ini akan berakhir? Teman-teman sadar nggak? Dalam kondisi yang seperti ini, kita malah semakin jadi kurang bersyukur, kita semakin jauh dari Tuhan. Dalam kondisi yang jauh dari Tuhan sekalipun, kita malah membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa tidak cukup, kita merasa tidak secure, kita merasa overthinking dan overfeel. Padahal teman-teman sadar nggak? Ketika kita bisa hidup sampai saat ini, itu semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita di luar Tuhan? Bisakah kita hidup di luar Tuhan? Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan dan renungkan sebuah lagu. Li liao ni, wo bu neng zuo shenme. Tuhan pimpinlah aku. 带领我挣脱那罪恶的捆锁，我需要你付出的贴心，拒绝罪恶，并助我生活。 带
心，拒绝罪恶，拼出我生活。了你我不能做什么，离了你我不能做什么。恳求神灵指教我，愿你知道你网络。哦，主啊，求你来塑造我。哦，主啊，求你来塑造我。献上生命为烛火，褪去眼肉的旧我，带领我。主带领我，挣脱那罪恶的捆锁。我需要你不住的提醒，拒绝罪恶，拼出我生活。离了你我不能做什么，离了你我不能做什么。恳求神灵指教我，愿你知道你网络。哦，主啊，求你来塑造我。哦，主啊，求你来塑造我。献上生命为烛火，褪去原有的旧我，带领我。Teman-teman, saat ini saya mengajak teman-teman untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin selama hidup kita, selama 1 minggu ini, kita melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan yang entah sengaja ataupun yang tidak sengaja. Teman-teman, seringkali kita menyakiti perasaan Tuhan. Kita selalu khawatir, kita tidak taat, kita lupa akan firman Tuhan. Dan hubungan kita menjadi rusak dengan Tuhan. Teman-teman, dalam hidup ini kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Saya memberi waktu teman-teman sejenak untuk berdoa, mengakui segala kesalahan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, karena kami tidak taat, karena kami khawatir, karena kami tidak melakukan sesuai dengan yang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau yang adalah setia dan adil. Dan ketika hamba-Mu kembali lagi kepada Engkau, Engkau yang akan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sekali lagi mengangkat pujian ini. 离了你，我不能做什么。了你我不能做什么，离了你我不能做什么。
buat teman-teman. Teman-teman, kasih Tuhan itu seperti apa? Mungkin banyak teman-teman yang bakalan bilang kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir, tak henti-hentinya. Mungkin teman-teman merasa kasih Tuhan itu seperti laut yang luas dan dalamnya tak terukur. Atau banyak mungkin kita sering dengar kasih Tuhan itu seperti cahaya pagi, sinar matahari pagi yang tak pernah terlambat gitu ya, yang selalu ada. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu ketika saya mempersiapkan, dan teman-teman ya mempersiapkan ibadah untuk hari ini, saya menemukan satu lagu yang sangat unik. Judulnya itu Seindah Siang Disinari Terang. Pertama saya bingung, siang disinari terang rasanya biasa-biasa aja. Tapi teman-teman setelah dipikir-pikir dan kemudian saya mendoakan satu judul lagu ini, puji Tuhan, Tuhan sendiri seperti mengingatkan saya bahwa benar kasih Tuhan itu seindah siang disinari terang. Loh kok bisa? Terkadang di dalam kehidupan kita merasakan kasih Tuhan itu sangat berlimpah dalam hidup kita. Bahkan kadang kita terbiasa dengan hal itu. Teman-teman, kalau siang kita nampak terang mungkin biasa aja karena udah memang begitu. Tapi teman-teman bayangkan kalau ada satu siang yang gak ada terangnya. Mungkin kita heboh. Sama seperti hidup kita teman-teman. Ketika hidup kita tidak dikasihi lagi Tuhan lagi. Dan syukurnya itu pastinya tidak terjadi di kehidupan kita teman-teman. Seperti itulah, seperti siang yang tidak ada terangnya. Teman-teman sudah lihat betapa indahnya seindah siang disinari terang. Saya ajak kita menyanyikan satu lagu baru. Seindah siang disinari terang. Seindah Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, Dan aku mengasihi Dia. kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Mengasihiku. Kasih Tuhan sedalam laut, seluas angkasa. Begitu luasnya lah kasih Tuhan pada hidup kita. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan Mengasihiku. damainya tetap besertaku, Dan sorgalah pengharapanku. hidupku tetap Menikmati penuh cara Tuhan mengasihi. damai Tuhan tetap bersama kita. Damainya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. hidupku tentram, Ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihi. cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan mengasihiku. Sekali lagi, Cara Tuhan mengasihiku. teman-teman, semoga teman-teman bisa melihat betapa indahnya cara Tuhan mengasihi kita. Sungguh indah bukan? Teman-teman silahkan duduk, silahkan teman-teman tenangkan hati dan tenangkan pikiran. Teman-teman, selama kita di dalam situasi pandemi ini, gue yakin teman-teman banyak merasa, banyak khawatir tentang masa depan. Kedepannya bakalan kerja apa, lulus kuliah di mana, dan banyak hal teman-teman, gue yakin banyak hal. Apalagi di dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, yang
ya pandemi masih berlangsung dan lain sebagainya, kita ada ketakutan tersendiri untuk menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Teman-teman, seringkali ketika kita khawatir akan masa depan kita, seringkali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mempersiapkan diri untuk masa depan tersebut yang kita khawatirkan. Kita bekerja mencari uang, selelah-lelahnya sampai kita lupa siapa Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Kita belajar tak henti-hentinya mempersiapkan diri, kita lupa siapa Tuhan pemberi hikmat yang maha tahu. Kita berusaha mengejar kesehatan, kita lupa siapa pemberi kehidupan. Kita mengejar cinta, kita lupa siapa yang memberikan kasih yang abadi. Teman-teman, ketika akhirnya kita lelah, kita putus asa, kita terpojok keadaan, seringkali kita merasa sangat terpuruk, seringkali kita merasa kita gagal. Tapi teman-teman, saya ingin teman-teman kita semua ingat bahwa kita punya Tuhan loh. Kita punya Tuhan yang selalu lebih kuat, selalu bersinar dalam keadaan tergelap kita. Kita punya Tuhan yang anugerahnya lebih besar bahkan dari masalah-masalah kita. Maka dari itu teman-teman, saya ajak kita terhubung kembali dengan Tuhan. Because He's the stronger God that we have. The eyes that light the thousand skies, with love that shines through mighty skies. My heart has nowhere else to hide. You draw me closer, you draw me closer. The hands that battle for my peace, the voice that calms the violent seas. My fears dissolve in perfect love, washing me over and over. In the darkest hour, let your light shine brighter. My God is greater, my God is greater. When the world is shaken, Christ our hope unshaken. Your grace is stronger, your grace is stronger. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia pun ada di sana. Beneath the canyon of despair, the King of dreams has found me there. You hear the silent cries and prayers, lifting the broken to sing. In the darkest hour, let your light shine brighter. Your God is greater, my God is greater. When the world is breaking, Christ our hope unshaken. Your grace is stronger, your grace is stronger. Kita minta Tuhan arahkan pandangan kita hanya pada Tuhan dalam permasalahan hidup kita. Jesus, fill my eyes with all of you. Kita percaya pada Tuhan. I trust in you. Jesus, fill my eyes with all of you. I trust in you. Jesus, fill my eyes with all of you. I trust in you. Jesus.
darkest hour, let your light shine brighter. My God is greater, my God is greater. When the world is shaking, Christ our hope unshaken. Your grace is stronger, your grace is stronger. Teman-teman, kita yang percaya bahwa anugerah Tuhan lebih kuat dari masalah kita, saya ajak kita bangkit berdiri, kita akui kepercayaan iman kita melalui suatu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, Son, and Spirit, three in one. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Shalom pemuda, remaja, keluarga besar Jim Gloria Youth Ministry. Pagi hari ini kita berjumpa dengan satu momen yang spesial dalam sukacita surgawi karena kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya, penyertaannya dalam pelayanan dan persekutuan kita. Secara khusus ulang tahun yang kedua, tanggal 7 Maret 2021. Adalah hal yang luar biasa mengingat kasih setia Tuhan menyertai pelayanan kita. Secara khusus 1 tahun terakhir ini kita bisa mengalami sendiri secara bersama-sama bagaimana pergumulan kita oleh karena pandemi COVID-19 masih melanda kita sampai hari ini. Baik, sebelum kita mulai penyampaian firman Tuhan, saya mau mengajak semua saudari berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kuasa Tuhan menyertai tiap pribadi, dimanapun kami berada, kami mengenang, mengingat dan mengalami sendiri kuasa dan kasih Tuhan. Secara khusus bagaimana kami bersuka cita oleh karena kami boleh merayakan ulang tahun Gloria Youth Ministry yang kedua saat ini. Kami berdoa kuasa-Mu menyertai tiap pribadi ketika kami merenungkan firman Tuhan saat ini. Terpuji nama-Mu, berkati dan lawatlah kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga besar Jim, remaja dan pemuda, tema kita di ulang tahun yang kedua pada saat minggu ini adalah Reconnect with God. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini penting bagi kita. Bagaimana koneksitas kita kepada Allah kita adalah sesuatu yang sangat penting. Alkitab mengajar kita bagaimana Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang secara khusus menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Manusia ciptaan yang pertama itu
dengan satu gagasan yang datang dari Tuhan. Tuhan membuka diri untuk membangun sebuah hubungan dengan antara pencipta dengan ciptaannya. Alkitab kita sesungguhnya menjelaskan kekristenan adalah kekristenan yang dibangun di atas sebuah hubungan yang khusus dengan Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak kapan kita terkoneksi dengan Allah pencipta kita? Kita boleh menyatakan bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan, betul. Dan gambaran dari Adam dan Hawa waktu di Taman Eden itu kita bisa saksikan. Sebuah harmoni, sebuah kemesraan di dalam kasih yang luar biasa. Allah membuka diri sedemikian, bahkan Allah bersedia hadir di dalam hidup Adam dan Hawa. Sedemikian indahnya, sebab Allah yang Maha Kudus pencipta alam semesta datang untuk memberi dirinya, mengalami sebuah hubungan antara penciptaan dengan penciptanya. Itu sebabnya sebetulnya adalah kebahagiaan yang luar biasa ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Saudara, apa yang bisa mereka nikmati selain dari segala sesuatu yang disediakan Tuhan bagi mereka berupa makanan, minuman, dan segala bentuk penyertaan. Tapi yang jauh lebih indah dari situ adalah mereka ditempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Firdaus, Taman Eden itu. Dan yang paling indah dari semua itu adalah mereka terkoneksi dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi Dosa membuat segala keindahan itu ambruk, rusak. Sebuah hubungan yang demikian indah sebelumnya, tapi sekarang retak, terputus, bahkan dibuktikan dengan akibat dosa itu. Salah satunya adalah mereka diusir dari Taman Eden. Taman Eden adalah simbol dari sumber kehidupan itu. Dan ketika mereka terusir dari sana, itu berarti putus hubungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi lihatlah bahwa semua bentuk akibat buruk dari dosa itu tidak diizinkan Tuhan sebetulnya berlarut-larut sampai manusia binasa keseluruhannya. Lihatlah gagasan keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah lewat Alkitab. Diberitahu kepada kita Allah mengambil inisiatif untuk meraih manusia itu kembali. Itu sebabnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah keterpisahan. Keterpisahan yang juga dilanjutkan dengan kebinasaan sebetulnya. Tapi Tuhan Yesus di dalam gambaran di Perjanjian Baru yang dinyatakan Allah secara khusus datang mendatangi manusia itu, mengambil inisiatif untuk meraih ulang, menggapai manusia ciptaannya. Itulah yang kita alami sekarang. Ketika pemuda dan remaja di dalam Kristus Yesus telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita terkoneksi kembali. Manusia yang mewarisi segala bentuk dosa dan akibat menuju kebinasaan dari orang tua kita. Karena dosa warisan yang kita bawa. Tapi peristiwa kelahiran kembali, peristiwa bertobatnya kita saudara, peristiwa di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memulihkan kembali hubungan kita dengan Dia. Reconnect. Maka didapatilah kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang. Dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah jaminan di hidup kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan di dalam keluarga besar Jim Gloria Youth Ministry adalah anak-anak Tuhan yang telah mengalami pemulihan hidup. Status yang baru di dalam Tuhan. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12, Efesus 1 ayat 14. Dan kita mendapat akses yang terbaik.
sebagai anak-anak Tuhan yang punya hak istimewa. Kita diangkat menjadi anaknya. Dan Allah yang menciptakan kita, kita panggil Bapa. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada di hidup kita. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Saudara, itu sebabnya bersyukurlah kita. Anak-anak Tuhan dalam keluarga besar Gloria Youth Ministry, banggalah sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dan kita sudah mulai 2 tahun yang lalu, Gloria Youth Ministry kita berharap sekali lewat semua aktivitas pelayanan yang kita kerjakan, bahwa ada anak-anak muda yang dipulihkan hidupnya, remaja-remaja yang datang kepada Tuhan, pemuda-pemudi yang datang kepada Tuhan, menanggalkan seluruh ego, menanggalkan seluruh cara hidup manusia lama mereka, dan menikmati status baru di dalam Kristus. Itu sebabnya gairah anak-anak muda kita bisa temukan di dalam Gloria Youth Ministry. Saya menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana setiap saudara-saudara siapapun berharga dalam pandangan Tuhan. Kehadiranmu berharga dalam pandangan Tuhan. Seluruh sumbangsihmu, actionmu, aktivitas pelayananmu, aktivitas ibadahmu bersama-sama. Itu sebabnya kita bisa berharap sekali bahwa Jim menjadi pelopor gairah pelayanan, dinamika pelayanan yang menjadi sebuah terobosan, membuka peluang-peluang baru, membangun kerajaan Allah di Gemi Gloria. Kalian semua adalah generasi-generasi penerus dari gereja kita. Bahasa perjanjian baru, kalian itu sebetulnya disebut stulos, tiang. Pemuda remaja adalah tiang penopang gereja. Ingat, bayangkanlah gedung gereja kita Gemi Gloria. Sebegitu megahnya. Dan ada banyak tiang-tiang penopang. Kelihatan atau tidak kelihatan. Tapi seluruh tiang itulah yang menopang kokohnya berdiri bangunan itu. Dan tiang itu adalah pemuda-pemudinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya reconnect diperlukan. Kenapa? Karena sudah hampir 1 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita beribadah dari rumah. Kita mengalami kendala-kendala untuk bertemu. Beribadah bersama, melayani bersama. Harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan kita tidak bisa bertemu seperti 1 tahun yang lalu. Bersuka cita, bersenda gurau dan bisa hahihi dengan teman-teman. Ya kan? Dan belakangan ini kita beribadah, Jim membuat ibadah dalam bentuk live streaming, dalam bentuk rekaman video. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mungkin ya, semoga tidak. Mungkin sudah ada di antaramu yang mengalami kelesuan rohani. Ibadahnya membosankan karena engkau beribadah dari kamarmu, engkau beribadah dari rumah, dengan segala style dan kondisimu. Sebetulnya kita sedang berhadapan dan ada di hadirat Allah. Tapi kadang-kala karena kita tidak terbiasa beribadah dari rumah bersama di hadapan laptop, di hadapan HP. Maka itu bisa melemahkan semangat. Melemahkan imanmu mungkin saja. Saya tahu ada beberapa orang dari jemaat kita beribadah sudah merasa bosan dengan live streaming. Lalu akhirnya ibadah itu tidak lagi diisi dengan sebuah ibadah yang sakral, ibadah yang penuh pujian dan penyembahan. Tapi berlalu begitu saja, kadang akhirnya tanpa makna. Belum lagi urusan adik-adik remaja dan pemuda di sekolah, di kampus. Saudara juga mengalami kesulitan tersendiri bagaimana engkau belajar dari rumah. Bagaimana engkau kuliah dari rumah. Tugas-tugasmu engkau kerjakan tanpa ketemu dengan teman-temanmu. Tanpa bisa berkunjung ke perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus. Adik-adik pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan urusan-urusan di mana kita setiap saat diminta mewaspadai kondisi-kondisi di sekitar kita. Jaga jarak.
hindari kerumunan, urusan-urusan protokol kesehatan yang demikian ketat yang harus kita ikuti bisa melemahkan kita. Jadi rasanya bosan. Dan otomatis adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ini bisa melemahkan imanmu. Manusiawi, betul, manusiawi sekali. Tapi di ulang tahun gym yang kedua saat hari Minggu ini, diminta kepada kita, ayo reconnect. Bangun kembali koneksitasmu kepada Tuhan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kondisi turun mungkin 1 tahun terakhir ini. Sekarang ayo kita naikkan semangat kita kembali. Seorang yang terkoneksi dengan baik secara rohani dengan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Maka kita tetap harus siap mengambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Ibarat gedung yang tadi saya sebut. Pemuda remaja adalah tiang-tiangnya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 22 saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus itu ibarat satu bangunan. Dan remaja pemuda mengambil bagian di dalam bangunan itu. Kamu, saudara dan saya harus mendapatkan posisi sesuai dengan panggilanmu di sana. Ambil posisimu di bagian mana engkau di dalam bangunan tubuh Kristus, bangunan rohani ini. Saya melihat ada gairah yang luar biasa waktu yang lalu beberapa kali saya khotbah di gym. Ada yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau jadi pengurus, mungkin engkau jadi aktivis pelayan di ibadah yang menjadi pemimpin pujian, engkau mungkin seorang singers yang baik, membawa seluruh anggota gym untuk bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Atau mungkin engkau seorang yang memberi diri di dalam potensimu bermain musik, di dalam digital. Dan ini sekarang kita kembangkan di gereja kita, satu departemen baru di gereja kita. Potensi-potensi yang luar biasa. Di bidang PA, kelompok kecil dan seterusnya. Bangunan ini harus terus dipertahankan. Dan adik-adik remaja pemuda, ambillah bagianmu di situ. Pelayanan kepada Tuhan harus tetap jalan walaupun COVID-19 masih sampai hari ini masih melanda dunia. Yang kedua, seorang yang reconnect dengan Allah, dengan Tuhan secara rohani, itu berarti dia menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Lebih jelasnya talenta-talenta karunia rohani yang ada tiap-tiap anggota kembalikan kepada Tuhan. Alkitab kita secara khusus perjanjian baru, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kalian baca ya. Efesus pasal yang keempat. Terus 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14. Lihatlah di situ daftar karunia-karunia rohani. Saya data di Alkitab saya ada sekitar 18 atau 19 karunia rohani. Daftar karunia rohani itu masing-masing kita miliki minimal satu. 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 11 dibilang tiap-tiap orang. Itu berarti setiap anak Tuhan tanpa terkecuali. Semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Semua orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dia memungkinkan punya karunia rohani yang sumbernya adalah dari Roh Kudus. Maka kembalikanlah talentamu itu kepada Tuhan. Dalam pembangunan tubuh Kristus ada praktis-praktisnya pelayanan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dan semua itu ada yang jadi tangan, ada jadi kaki, jadi mulut, jadi kepala dan seterusnya. Menyatu di dalam satu tubuh. Itulah indahnya anak-anak Tuhan. Jadi kita semua dalam satu tubuh. Terkoneksi dengan Tuhan. Kita
sedang membangun tubuh Kristus di dunia ini, terkhusus dalam kalangan remaja dan pemuda. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang terkoneksi dengan baik secara rohani dengan Tuhan, itu berarti seperti tanaman atau seperti ranting pohon melekat pada pokoknya pohon itu, batangnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Di sana dari ayat 1 sampai 8 digambarkan bahwa ada kebun anggur. Pemiliknya adalah Bapa, Yesus adalah pengusahanya, dan semua orang percaya adalah ranting-rantingnya. Kita lah itu, termasuk remaja dan pemuda ya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ada yang tidak berbuah. Dan Tuhan katakan harus potong supaya berbuah. Mungkin ada sesuatu yang harus dipotong dari hidup kita ya, supaya akhirnya kita berbuah. Potong apa? Sifat-sifat yang belum bagus, ya karakter-karakter yang belum bagus, yang belum baik. Potong dari berbuah menjadi lebih banyak berbuah, harus ada yang dibersihkannya. Ada apalah kira-kira dari dirimu yang masih harus dibersihkan Tuhan. Mungkin cara bicaramu, mungkin juga sikap sifatmu, mungkin juga etikamu, moralmu dan seterusnya. Kedewasaanmu dalam bersikap dan bagaimana tanggung jawabmu sebagai seorang remaja pemuda di sekolah, di kampus, di rumah, di gereja. Macam-macam Tuhan bisa bersihkan. Bersedialah untuk itu. Mungkin ada yang potong, mungkin ada yang bersihkan. Dari berbuah banyak menjadi berbuah lebat. Dibedakan Tuhan itu ya. Berbuah banyak, lebih banyak berbuah dengan berbuah lebat. Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Ayat yang kelima. Yohanes pasal 15. Tidak ada yang bisa kita perbuat kalau kita di luar Kristus. Kata firman. Itu sebabnya Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, seorang yang terkoneksi dengan baik dengan Yesus Kristus sebagai inspirator dari seluruh bergulirnya kehidupan rohani, maka kita connect dengan Yesus, connect dengan firman, tinggal di dalam Dia. Adik-adik, saya kasih tahu satu rahasia yang luar biasa dari surat-surat Rasul Paulus. Mulai dari Roma sampai Filemon, ada 13 surat yang ditulis Rasul Paulus. Maka 168 kalilah Rasul Paulus ulang-ulangi. Ingat ya, 168 kali. Paulus ulang-ulangi. En Cristo. Tinggal di dalam Kristus. En Cristo. Misalnya di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kalau engkau ketemu dengan kata-kata itu dalam surat Rasul Paulus, itulah yang Box maksudkan. Di dalam Dia, di dalam Kristus, itulah koneksi. Rasul Paulus sangat berkepentingan semua orang yang serius mengikut Tuhan Yesus terkoneksi dengan baik dengan Yesus Kristus di dalam Dia. Kelihatan dari kecintaanmu pada firman. Kelihatan dari kerinduanmu untuk berdoa, ya, firman Tuhan bicara, kita yang dengar. Doa kita yang bicara, Tuhan yang dengar. Terkoneksi itu berarti kita juga menjadi seorang yang rajin beribadah. Ya, kalaupun beribadah dari rumah, adik-adikku, teman-teman dikasih Tuhan, tetaplah hargai hadirat Allah lewat ibadah secara online ini. Jangan bermain-main. Karena Allah hadir di situ, di tempat engkau berada. Kemuliaan Tuhan, sekinah Allah hadir di situ. Hargai kehadiran Allah. Maka seorang yang terkoneksi dengan baik, tinggal di dalam Kristus. Maka ibadah dan pelayanan berjalan. Dan kemudian muncullah karakter terbaik dari anak-anak Tuhan. Dalam bentuk kesaksian hidupmu. Maka di ulang tahun yang kedua ini, saya berharap sekali semua anggota JIM, remaja dan pemuda, siapapun engkau sudah terbiasa membangun pola dan sikap hidup, karakter terbaik. Entah di rumah, di sekolah, di lingkungan, di kampus, di gereja, dimanapun engkau berada. Terlihat, disaksikan orang bagaimana engkau bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan lewat cara hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, yang terakhir. Bagaimana seorang yang terkoneksi dengan baik, reconnect dengan Allah kita. Maka dia
seperti bayi yang dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Ya, ini pembina kalian contoh Eka, dikaruniai Tuhan seorang putri, lahir di tengah keluarga mereka. Itu pasti membawa sukacita yang luar biasa, ya kan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seorang yang terkoneksi kembali dengan Allah kita, dia ditempatkan di antara teman-teman yang lain, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kebangunan rohani untuk semua orang. Engkau bagian dari semua orang dalam keluarga Jim, ya, Gloria Youth Ministry. Kamu siapapun engkau, dengan namamu Tuhan kenal engkau, dengan namamu dipanggilnya engkau dengan namamu, dan engkau menjadi bagian yang ditempatkan Tuhan di dalam lingkup Jim ini. Siapapun engkau, mungkin engkau yang paling muda di Jim, mungkin engkau yang lebih senior di Jim, engkau seorang yang sangat-sangat brilian di Jim dengan segala potensi dan talentamu, semua berharga bagi Tuhan. Saudara-saudara, dalam keunikanmu masing-masing, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi engkau dan rindu engkau menghasilkan buah di dalam pelayanan kita. Itu sebabnya 1 Timotius 3 ayat 15 kalian baca ya, bahwa semua anak-anak Tuhan dinyatakan menjadi bagian dari keluarga Allah. Itu hal yang luar biasa, bagaimana kita disebut bagian dari keluarga Allah. Keluarga orang terkenal aja mungkin kita diadopsi menjadi anaknya misalnya ya, itu sudah sangat bangga ya. Keluarga besar Jokowi, misalnya keluarga besar SBY, keluarga besar siapa misalnya terkaya di negeri ini. Tapi bagaimana kalau kita disebut anggota keluarga Allah? Banggalah engkau, berbahagialah engkau dengan status itu. Maka hasilkanlah cara hidup di dalam kebenaran mulai hari ini. Anak-anak muda dipanggil Tuhan di zaman ini. Di tengah COVID-19 masih melanda Indonesia, melanda dunia. Hasilkan cara hidup dalam kebenaran. Siswa yang benar dari cara belajarnya baik-baik ya, bergaulnya baik-baik. Mahasiswa yang benar, ketahuan, pelayan Tuhan yang benar. Dan kita semua pilih jalan kebenaran. Ketika orang dunia ini mendorong kita, mengajak kita untuk keluar dari kebenaran, melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Ingat bahwa kita punya style sendiri, hidup dalam kebenaran. Dan orang yang terkoneksi seperti itulah yang menghasilkan fungsi yang benar di dalam hidupnya, seturut dengan panggilanmu masing-masing. Saya harap setiap saudara sudah mengerti sungguh panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu ada macam-macam. Panggilan untuk lahir, kita tidak bisa pilih di keluarga mana, di rumah mana, di suku mana kita ya. Ya udah lahir ciptaan Tuhan kita. Tapi kita juga ada panggilan untuk percaya Yesus Kristus, dan itu sudah kita alami sendiri. Ada panggilan untuk melayani dan saudara sudah respon itu. Ada panggilan untuk pelayanan khusus, jadi misionaris, jadi dosen, jadi guru, jadi hamba Tuhan seperti kami. Ada juga panggilan untuk berkarya di bidangmu masing-masing. Nanti terakhir tahu panggilan apa? Panggilan untuk kembali ke surga. Ya, maka sebelum itu semuanya kita selesaikan dulu tugas panggilan ini. Fungsi dirimu masing-masing jelas kita kerjakan sehingga Tuhan disenangkan atas hidup kita. Waktu yang lalu kan ada lagu itu ya, cepat kali viral, terkenal ya. Hidup ini adalah kesempatan. Itu luar biasa ya, betul. Dan kesempatan ini tidak selalu banyak. Selama masih ada waktu, selama masih badan ini, fisik ini kuat, layani Tuhan. Tempatkan dirimu sesuai dengan panggilanmu, fungsimu masing-masing. Jim, lembaga di mana kita bertumbuh, bersekutu, beribadah bersama. Topang, lewat kehadiran dirimu. Beri sumbangsimu yang terbaik lewat kehadiran dirimu. Tidak ada semarak keindahan persekutuan tanpa kehadiranmu di Jim. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam masa pandemi enggak apa-apa. Suatu saat pasti berakhir kok.
kita akan kumpul kembali di gereja dan melakukan tugas pelayanan sebagaimana seperti dulu. Bersemangatlah selalu, bergairahlah selalu, berkobar-kobarlah untuk Tuhan. Dan yang terbaik yang bisa engkau kerjakan, kembalikan kepada Tuhan. Reconnect with God membawa kita kepada kehidupan yang bergairah. Karena sumbernya jelas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anugerahnya cukup bagi kita semua. Amin. Maka di ulang tahun yang kedua ini saya sampaikan selamat untuk Jim. Terima kasih untuk seluruh baik pembina, pengurus, pelayan dan semua aktivis yang ada di dalamnya. Ingat, kita semua satu tubuh. Mari maju terus bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas sabda pengasihan-Mu saat yang waktu yang khusus dan spesial ini. Di ulang tahun Gloria Youth Ministry yang kedua, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami kembali diingatkan sabda-Mu untuk reconnect dengan Allah kami. Kembali kami terhubung dengan baik dengan segala kuasa yang mengalir dari Tuhan kepada tiap-tiap pribadi anak-anak-Mu. Sehingga memungkinkan kami mengembalikan seluruh hidup kami. Potensi, talenta, bahkan segala keberadaan. Bahkan hal-hal yang luar biasa yang Kau kerjakan di dalam diri pemuda remaja ini. Kembali dinyatakan untuk masing-masing mengambil bagian. Membangun tubuh Kristus. Jim menjadi satu wadah yang indah luar biasa. Di ulang tahun yang kedua ini biar semua anak-anak-Mu ini semakin indah dalam membangun persekutuan kasih. Kasih yang luar biasa dari Kristus mengikat mereka satu dengan yang lain. Kasih yang membawa kepada kemuliaan Kristus. Satu dengan yang lain terberkati. Satu dengan yang lain boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mengucap syukur. Lanjutkanlah kasih setia-Mu di tahun-tahun ke depan. Berkati semua, baik pembina, pengurus, pelayan, siapapun. Kami berdoa, beri kami gairah yang baru tiap hari. Di tengah pandemi 19 yang masih ada saat ini, mohon anugerah Tuhan. Jagai, tutup bungkus semua anak-anak-Mu ini supaya tetap sehat, terhindar dari bahaya COVID ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, pemuda remaja, kita akan segera mengakhiri rangkaian ibadah kita di ulang tahun yang kedua saat minggu ini. Mari kita bangkit berdiri di tempat masing-masing, ya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Reconnect with God, kembali hadirkan dirimu untuk sungguh-sungguh terkoneksi dengan Allah kita dengan sebuah semangat yang baru dan komitmen yang baru. Kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Happy birthday GYM. We love you. Seru, gila. Keren banget. Sim hari ini, seru kali ya. Gila, keren banget. Tapi inti ceritanya gimana ya? Lo nggak tahu. Nah, Tuhan Yesus itu udah mati bagi kita, jadi kita harus berelasi dengan Dia. Ngomong-ngomong udah bersemangat belum? Oh iya. QR code-nya mana? Ini nih QR code-nya. Wow, amazing. Ngomong, hari ini ada acara itu ya? Oh iya, ayo lah. Kayaknya bakal seru nih. Iya.